Maret 2012. Api masih kesal dengan film yang baru saja dirinya dan Aini tonton. Menurutnya, film tersebut memiliki premis yang bagus. Hanya saja alurnya terkesan memaksakan. Di atas sepeda motor, Api terus berceloteh. Aini seperti biasa menjadi pendengar setia, hingga Api lelah mengoceh. "Api," panggil Aini. "Ya." Mata Api masih terfokus pada jalanan. Beberapa detik berlalu penuh bisu. Nggak jadi. Aini mengurungkan niatnya. Perlahan ia melingkarkan lengan di perut Api, seraya mendekatkan wajah di punggungnya. Ia selalu senang mengendus aroma pemuda itu. Tidak wangi, apek, tapi terasa seperti harum rumah. Mereka melewati sebuah lingkar kecil jalanan kota. Api menghentikan laju sepeda motornya. "Nah, ini tempatnya," ucap pemuda itu seraya mematikan mesin, kemudian melepas helm yang dipakainya. Aini melihat pemandangan di depannya. Ada puluhan kucing dengan berbagai warna dan ras, menghiasi tumpuk demi tumpuk kandang besi. Beberapa tidur manja, sementara beberapa lainnya mengeong-ngeong seolah memanggil. Mata Aini mengerjap-ngerjap. Lucu banget. Gadis itu menghampiri salah satu kandang. Api berjalan di belakang Aini. "Beberapa waktu lalu, kamu bilang mau adopsi kucing. Siapa tahu ada yang bikin kamu jatuh cinta di sini." Aini menggendong seekor kucing Persia putih yang diambilnya dari salah seorang penjual. "Tapi, aku cuma bercanda waktu itu. Lagian ibu belum setuju aku pelihara kucing di tempat kos." Api mengendikan bahunya. "Ya, kan siapa tahu." Gadis itu mendadak berubah menjadi anak kecil yang bertemu mainan kesukaannya. Ia menggendong serta membelai beberapa kucing yang lain. Api hanya tersenyum melihatnya. Pada akhirnya, mereka tidak jadi mengadopsi kucing, tapi Aini benar-benar bahagia. Mereka kembali berboncengan, menikmati langit ungu yang perlahan berubah menjadi hitam. Sepeda motor melaju pelan ke arah tempat indekos Aini. "Api," Aini kembali memanggil pemuda di depannya. "Iya," Api sedikit menoleh. "Nggak jadi," ucap Aini pelan. Jemarinya meremas sweater belel Api. Dari kaca spion, Api melihat wajah sang gadis, seolah bisa membaca isi hatinya. Pemuda itu tersenyum. Tangan kirinya berpindah dari setang, kemudian mendarat di tangan Aini. Dari bangku penumpang, gadis itu memeluk sang pemuda lebih erat dari biasanya. "Wahai Api, aku memelukmu dengan kedua tanganku, namun kau hanya memelukku dengan satu tangan, sementara tanganmu yang satu lagi masih menggenggam tangannya." Mei 2012. Hari ini Aini berulang tahun dan dia merayakannya bersama beberapa sahabat. Makan-makan lalu pergi ke tempat karaoke. Tidak mewah, yang penting bahagia. Namun kebahagiaannya belum terasa utuh sebelum Api mengucapkan selamat. Aini tahu, bagi Api, ulang tahun hanyalah dari berkurangnya usia yang tidak perlu perayaan. Tapi, bukankah ia juga berhak mendapatkan ucapan? Ataukah Api sedang sibuk bersama dia? Dada Aini terbakar cemburu setiap kali memikirkan hal itu. Ia berusaha melupakannya dan menikmati kebersamaannya bersama para sahabat. Malam datang. Di tempat indekosnya, Aini yang baru tiba mengecek ponsel. Nihil. Api sama sekali tidak menghubunginya. Gadis itu menghela nafas. Kesal. Baru saja ia menaruh ponselnya, sebuah denting terdengar nyaring. Pasti Api, pikirnya. Ia melihat layar. Ternyata yang tertera adalah nama Baskara. Dilihatnya pesan ucapan ulang tahun dari Baskara, lelaki yang diperkenalkan oleh salah seorang sahabatnya itu. Kata romantis yang terangkai menjadi puisi membuat Aini tersanjung. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk. Aini membuka pintu. "Selamat ulang tahun. Aku punya sesuatu untuk kamu."
ucap Api sembari mengangkat gitar di genggamnya. Aini tersenyum lebar. Ia berusaha menyembunyikan kegembiraan, tapi gagal. Kamu mau kasih aku gitar? Tanyanya berseloroh. Enggak lah, belum ada uangnya. Jadi, aku punya lagu buat kamu, jawab Api sambil menggerakkan alisnya. Kamu mau nyanyi lagu metal? Aduh, Api, nanti yang ada malah aku dimarahi ibu kos. Kamu tahu kan betapa menyebalkannya dia. Api tertawa. Enggak, ini lagu pelan kok, janji deh. Aku enggak akan teriak-teriak. Aini mengernyitkan kening. Memangnya kamu bisa nyanyi? Meremehkan. Berhubung tempat indekos Aini memiliki jam malam, mereka berdua duduk di ruang tengah. Api kemudian mengeluarkan kertas contekan yang berisi lirik dari kantong celananya. Judulnya apa? And I Need You, jawab Api dengan nada bangga. Aini memicingkan mata. Ah, palingan kamu pakai lagu ini untuk ngegombalin banyak perempuan, iya kan? Idih, sok tahu. Tapi mungkin juga sih kalau nama mereka Aini. Maksudnya, Aini berpikir sejenak. Beberapa detik kemudian ia tersenyum setelah menyadari sesuatu. Mana lagunya? Aku mau dengar. Api mulai menyanyikan lagu yang ia tulis semalaman. Dengan seksama, Aini memperhatikan tiap nada yang terlantun. Di luar dugaannya, lagunya enak. Bagaimana? Bagus nggak? Tanya Api. Aini menjawab dengan sebuah pelukan. Terima kasih. Seseorang berdeham di kejauhan. Ibu kos ternyata memantau. Aini buru-buru melepaskan pelukannya. Tiba-tiba, ponsel Api yang ditaruh di meja bergetar. Sebuah pesan singkat mendarat. Aini sempat melihat nama sang pengirim. Api mengintip sejenak isi pesan di ponselnya. Kemudian memasukkan ponsel itu ke dalam saku celananya. Dari dia, tanya Aini. Raut wajahnya berubah. Api hanya tersenyum lalu kembali memainkan lagu untuk gadis di sebelahnya. Gadis itu berpura-pura menyimak. Ia memang sangat pandai berpura-pura. Wahai Api, aku suka kau beri lagu. Aku suka kau beri kata-kata manis. Aku suka kau beri harapan. Tapi, tidakkah kau tidak sadar bahwa aku lebih suka kau beri kepastian? Mencintaimu itu menyenangkan. Di saat yang sama juga menyakitkan. Takkan selamanya aku mampu bermain petak umpet seperti ini.